Timnas Indonesia dipastikan mengubur mimpi untuk tampil pertama kalinya di Piala Dunia sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945 tepat di hari ulang tahun Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri sebenarnya jadi sosok yang membawa timnas Indonesia lolos sampai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga berhasil mengejutkan banyak pihak saat tampil di ronde ketiga. Skuad Garuda berhasil mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain di 3 laga perdana. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menunjukkan kejeniusannya saat bawa Merah Putih menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta. Namun, PSSI di bawah Erick Thohir justru mengganti Shin Tae-yong yang sedang dalam performa puncak bersama timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang tidak punya rekam jejak mentereng sebagai pelatih justru yang ditunjuk PSSI sebagai pengganti. Penunjukan pelatih asal Belanda tersebut menimbulkan reaksi keras dari supporter. Para pendukung juga kecewa dengan performa Kluivert sejak debut sebagai pelatih timnas Indonesia. Warisan Shin Tae-yong pun langsung dibongkar total oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut juga mencoret banyak andalan era Shin Tae-yong. Salah satunya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang tampil impresif sejak ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert gagal menjawab ekspektasi publik untuk bawa Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 2 kali dari Irak dan Arab Saudi pada ronde keempat di Jeddah. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert tampil sangat buruk dalam 2 pertandingan tersebut. Pasalnya, 2 kekalahan beruntun didapatkan dengan eksperimen taktik yang membingungkan. Strategi pergantian pemain Patrick Kluivert juga banyak dipertanyakan. Pemanggilan pemain juga banyak yang dipertanyakan oleh publik. Salah satunya adalah pemanggilan Mark Locke yang sudah tidak bermain di kompetisi resmi Asia sejak 2024. Patrick Kluivert juga menurunkan banyak pemain di luar posisinya, seperti Yaakob Sayuri sebagai bek kanan atau Ricky Kambuaya pada 2 posisi berbeda. Akhirnya, PSSI dapat karma atas egoisme menunjuk Patrick Kluivert usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026 tepat di hari ulang tahun Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Irak pada 11 Oktober 2025 waktu Jeddah atau tepat di hari ulang tahun Shin Tae-yong ke-55. PSSI di bawah Erick Thohir jelas harus melakukan evaluasi atas keputusan untuk menunjuk Patrick Kluivert. Gestur lebih memalukan lagi juga ditunjukkan oleh Patrick Kluivert usai tidak mau menunjukkan sikap respek kepada supporter usai kalah dari Irak. Bolasport.com, Timnas Indonesia dipastikan mengubur mimpi untuk tampil pertama kalinya di Piala Dunia sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945 tepat di hari ulang tahun Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri sebenarnya jadi sosok yang membawa timnas Indonesia lolos sampai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga berhasil mengejutkan banyak pihak saat tampil di ronde ketiga. Skuad Garuda berhasil mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain di 3 laga perdana. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menunjukkan kejeniusannya saat bawa Merah Putih menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta. Namun, PSSI di bawah Erick Thohir justru mengganti Shin Tae-yong yang sedang dalam performa puncak bersama timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang tidak punya rekam jejak mentereng sebagai pelatih justru yang ditunjuk PSSI sebagai pengganti. Penunjukan pelatih asal Belanda tersebut menimbulkan reaksi keras dari supporter. Para pendukung juga kecewa dengan performa Kluivert sejak debut sebagai pelatih timnas Indonesia. Warisan Shin Tae-yong pun langsung dibongkar total oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut juga mencoret banyak andalan era Shin Tae-yong. Salah satunya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang tampil impresif sejak ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert gagal menjawab ekspektasi publik untuk bawa Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 2 kali dari Irak dan Arab Saudi pada ronde keempat di Jeddah. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert tampil sangat buruk dalam 2 pertandingan tersebut. Pasalnya, 2 kekalahan beruntun didapatkan dengan eksperimen taktik yang membingungkan. Strategi pergantian pemain Patrick Kluivert juga banyak dipertanyakan. Pemanggilan pemain juga banyak yang dipertanyakan oleh publik. Salah satunya adalah pemanggilan Mark Locke yang sudah tidak bermain di kompetisi resmi Asia sejak 2024.
Patrick Kluivert juga menurunkan banyak pemain di luar posisinya, seperti Jakob Sayuri sebagai bek kanan atau Ricky Kambuaya pada dua posisi berbeda. Akhirnya, PSSI dapat karma atas egoisme menunjuk Patrick Kluivert usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026 tepat di hari ulang tahun Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Irak pada 11 Oktober 2025 waktu jeda atau tepat di hari ulang tahun Shin Tae-yong ke-55. PSSI di bawah Erick Thohir jelas harus melakukan evaluasi atas keputusan untuk menunjuk Patrick Kluivert. Gestur lebih memalukan lagi juga ditunjukkan oleh Patrick Kluivert usai tidak mau menunjukkan sikap respek kepada supporter usai kalah dari Irak. Shin Tae-yong sendiri sebenarnya jadi sosok yang membawa timnas Indonesia lolos sampai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga berhasil mengejutkan banyak pihak saat tampil di ronde ketiga. Skuad Garuda berhasil mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain di 3 laga perdana. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menunjukkan kejeniusannya saat bawa Merah Putih menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta. Namun, PSSI di bawah Erick Thohir justru mengganti Shin Tae-yong yang sedang dalam performa puncak bersama timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang tidak punya rekam jejak mentereng sebagai pelatih justru yang ditunjuk PSSI sebagai pengganti. Penunjukan pelatih asal Belanda tersebut menimbulkan reaksi keras dari supporter. Para pendukung juga kecewa dengan performa Kluivert sejak debut sebagai pelatih timnas Indonesia. Warisan Shin Tae-yong pun langsung dibongkar total oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut juga mencoret banyak andalan era Shin Tae-yong. Salah satunya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang tampil impresif sejak ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert gagal menjawab ekspektasi publik untuk bawa Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 2 kali dari Irak dan Arab Saudi pada ronde keempat di Jeddah. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert tampil sangat buruk dalam 2 pertandingan tersebut. Pasalnya, 2 kekalahan beruntun didapatkan dengan eksperimen taktik yang membingungkan. Strategi pergantian pemain Patrick Kluivert juga banyak dipertanyakan. Pemanggilan pemain juga banyak yang dipertanyakan oleh publik. Salah satunya adalah pemanggilan Mark Locke yang sudah tidak bermain di kompetisi resmi Asia sejak 2024. Patrick Kluivert juga menurunkan banyak pemain di luar posisinya, seperti Jakob Sayuri sebagai bek kanan atau Ricky Kambuaya pada 2 posisi berbeda. Akhirnya, PSSI dapat karma atas egoisme menunjuk Patrick Kluivert usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026.